Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Jendra Juluntar Silitonga, Unit Kerja SMP Negeri 3 Kota Tebing Tinggi. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, Ibu Guru yang hebat yang menemani saya selama pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 ini, yaitu Ibu Fasilitator, Ibu Ahlia, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Roslina Lumban Batu. Berikut ini merupakan rancangan tindakan aksi nyata saya. Adapun yang melatar belakangi aksi nyata ini adalah budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa tekanan. Membentuk karakter positif pada peserta didik, kebebasan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah, guru, dan murid. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur dalam kegiatan ini adalah tercipta merdeka belajar pada peserta didik dengan bebas mengungkapkan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang mereka sepakati. Peserta didik menjalankan kesepakatan kelas tanpa tekanan. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas, mendesain kesepakatan kelas untuk naik cetak, pencetakan poster keyakinan kelas dan penandatanganan dan penempelan kesepakatan kelas, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melakukan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru. Dukungan dari peserta didik, saya akan meminta izin pada peserta didik serta mensosialisasikan pada peserta didik tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. Dukungan rekan guru, saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk pemangku kepentingan, agar dapat melaksanakan aksi ini dengan lancar. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai budaya positif di SMP Negeri 3 Kota Tebing Tinggi. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya pada kesempatan kali ini akan menerapkan budaya positif, namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kegiatan ini dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Kiranya nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena atas ridho dan karunia Tuhan kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka mengikuti paparan dari calon guru penggerak di SMP Negeri 3 ini, yaitu Pak Cetendra Silitonga. Dan saya berharap kita nanti akan mendengarkan paparan beliau dengan baik dan silahkan mengambil apa, kesimpulan apa, dan makna apa yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita dan kita bisa transformasikan kepada anak didik kita nantinya. Amin. Dan di sini saya berharap selaku kepala sekolah kepada Bapak Cetendra, menjadilah yang terbaik ya, semoga juga bisa mentransformasikan apa yang beliau dapat selama mengikuti CGP ini kepada rekan-rekan, sehingga rekan-rekan ini akan ikut bisa menjadi seperti Bapak, sukses, dan semoga insya Allah Bapak Ibu semua mendapatkan kesuksesan dalam karir Bapak sebagai guru dan sebagai ASN. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pelaksanaan disiplin budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Cetendra, calon guru penggerak SMP Negeri 3. Selamat pagi. Ya, terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan membuka kegiatan kita ini. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Kita pada kesempatan ini saya akan memaparkan modul budaya positif di sekolah. Harapannya kita yang hadir di sini Bapak Ibu guru bisa menerapkannya ke depannya. Nah, tadi sudah dibukakan, kemudian potensi lulusan ini tiada ya di sini diharapkan kita bisa menerapkannya capaian. Nah, ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Kira-kira? Setuju. Ya. Ada yang setuju, ada yang ragu-ragu. Ya, nanti ke depannya akan kelihatan. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Misalnya nanti siapa yang dapat menyelesaikan soal ini, oke. Nah, ada pun topik dalam eksplorasi kita kali ini adalah ada 6 yang harus kita capai, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini kebaikan ya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 ini nanti yang bisa kita bandingkan, yang mana yang paling relevan untuk kita terapkan di kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru kepada anak. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, perubahan paradigma yang diharapkan adalah ini ada salah satu contoh kegiatan ya, bisa langsung kita terapkan sekarang. Ada
A dan B adalah Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, ya, ini kita bagi. Ya, Ibu sobek dulu ya, bagikan aja sedikit-sedikit. Ya, nggak usah beraturan, nggak apa-apa lah. Yang penting ada untuk kita coret-coret. Bapak Ibu juga siapkan pulpennya. Ya, sambil saya bacakan instruksinya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu. Nah, tulis kira-kira apa barang atau hal yang paling berharga yang Bapak Ibu ingin tuliskan di situ. Barang boleh, benda boleh, ya, terserah. Yang paling berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, segala upaya. Buatlah sebuah kepala. Jadi kertas tadi boleh diremuk, dilipat, tapi udah ditulis. Ya. Nah, teman Anda yang B akan mencoba sekuat tenaga. Ya, ada kawan kita di sebelah. Ya, kalau bisa Bu Eli, ada pasangannya juga di sini. Ya, ini kayak simulasi. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa aja yang dapat membuka kepala Anda. Coba simulasi. Ya, gantian ya. Salah satu menggenggam, salah satu berupaya, atau dengan cara paksa, atau dengan cara membujuk. Ya, membujuk ini misalnya boleh lah minta apa ini, boleh lah tahu isinya. Apa isinya ini? Ini kan Ya, bukalah, udah tahu apa isinya. ini akan bertanya apa yang terjadi. Ya, keributan. Ya, ada yang kira-kira ketika dibujuk langsung mau dibuka, dikasih tahu apa? Ada. Ya, dengan cara merayu. Situ nggak ada begitu keras yang bisa dirayu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol ilusi. Yang tadi ilusi guru mengontrol bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang tadi teori kontrol tadi itu tergantung sama yang punya kepala. Itu bukan orang lain yang bisa punya power, bisa punya, kan kita, hak kita mau kita buka atau tidak, ya kan? Entah isinya apa, isinya dari buku yang ditulis buku. Nanti hal yang paling berharga yang sampai buku kan, ya kan? Buku apa? Buku ini Handphone. handphone. Kenapa tanya? Ada yang menulis keluarga. Ini Mas. Ada keluarga. Keluarga. Iya. Apakah keluarga tidak menjadi hal yang penting? Tadi saya bilang apa saja yang paling berharga. Boleh benda, boleh. Kalau keluarga nggak mungkin dikasih ya. Nah itu dia. Sampai suami begini. Nah, oke. Nah, jadi teori kontrol tadi adalah kita sendiri yang punya kehendak. Jika dibujuk orang, kita mau atau tidak. Ya, jadi clear ya di sini tadi teori kontrol ini
bukan karena orang lain. Ya, sama seperti murid, dia punya teori kontrol sendiri. Ketika kita paksa, enggak, kamu harus siapkan ini tugasnya. Kalau enggak, kita kan biasa ngancam. Ibu nanti akan bikin hukuman. Kan kita yang ternyata guru itu adalah ilusi. Kita ini ilusi mengontrol murid. Sebetulnya dia punya hak pribadi, makanya ada kadang murid melawan. Kalau kenapa? Dia punya kuasa tersendiri. Ya. Nah, lebih lanjut nanti bisa kita pahami lagi. Nah, paradigma stimulus respon. Tadi ketika dibujuk sama Pak Tumangor dikasih, ya itu karena distimulus, dia kasih langsung, dan sehingga kita yang punya kontrol tadi terbujuk rayuan dan kita kasih, ya. Nah, siapa sesungguhnya pemilik kontrol ini? Nah, ini berarti. Nah, kalau stimulus respon, kita bisa mengintervensi murid, ya kan? Kalau kamu terlambat nanti begini, kalau kamu nggak kerjakan tugas nanti begini. Nah, ternyata di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, dan hal apa yang bisa mengontrol diri Anda? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu poin penting. Kita tidak bisa mengatur orang lain sebenarnya, termasuk murid kita, anak didik kita. Nah, ini nanti yang mau kita rubah, supaya kita juga tidak bersifat arogan sama murid-murid kita, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Nah, apakah makna disiplin sama kita? Ya, makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi, ini garis bawah yang merah, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya, ini tadi yang bersifat memaksa. Ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, termasuk guru kepada murid. Ya, kita melakukan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi kalau ketika kita maksa murid itu disiplin, ya kalian itu nanti harus siap PR-nya minggu depan. Kalau nggak siap, nah ini ada mengancam ini yang akhirnya membuat anak murid tidak nyaman. Malas sekali itu lagu nengok ibu matematika ini, ya kan? Sikit-sikit ngancam. Nah, di pembelajaran berpihak pada murid ini hal yang harus, kompetensi yang harus kita miliki sebagai guru, ya. Yaitu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next, ya. Nah, ini ada nilai-nilai kebijakan universal yang harus kita ketahui, ya. Ada banyak ini berdasarkan D. William Glasser pada teori kontrol tahun 84 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, ya, dari dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan itu apa saja? Ini sudah kita kenal sesuai dengan yang ada di profil pelajar Pancasila, ya. Ini sudah kita terapkan. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, udah kita dapat ini, ya. Oke, next. Nah, itu tadi kita sudah menyelesaikan eksplorasi konsep yang pertama. Nah, ini yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan
penghargaan juga restitusi. Next. Nah, mari kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kan ada konsekuensinya. Ketika inilah motivasi murid-murid tadi. Dia akan mengerjakan karena apa? Karena takut ibu itu nanti marah. Apa yang akan terjadi? Tidak. Ini termasuk motivasi dari luar, eksternal dari dalam, bukan dari dalam murid itu sendiri, bukan dari dalam diri kita. Ya, dia mau mengerjakannya karena ada apa? Nanti aku dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Mungkin kita guru juga sering menjanjikan. Nah, nanti kalau kamu cepat siap, ya kamu boleh pulang duluan. Misalnya, ini kan menjadi motivasi sama dia. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini hadiah, ya. Sama masih termasuk motivasi eksternal. Nah, yang ketiga ini yang diharapkan, ya, untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini motivasi internal dari dalam dirinya. Ya, saya akan menjadi apa yang seperti apabila saya melakukannya. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah foto Ki Hajar Dewantara kalau kita masih ingat, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, kawan Pak Tumanggor ini ya, mirip ya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Kita lebih banyak memerintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ya, ini artinya kita mulai dari diri sendiri dulu. Nah, ini ada di dalam buku Pak Ki Hajar Dewantara ini, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, di cetakan kelima, halaman 469. Nah, masuk kita dihukum oleh penghargaan, ya, dihukum oleh penghargaan. Kita lihat lebih dalam bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi jangan kita anggap penghargaan itu lebih baik dari hukuman. Kalau menurut teori ini sama aja itu, ketika kita ngasih hadiah sama anak, sama juga kita membawa dia ke jurang katanya. Kita lihat ya. Nih, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada ketika kita kasih hadiah dan ketika kita juga menghukum. Kemudian next. Nah, dihukum oleh penghargaan itu tadi sampai ke menurunkan kualitas. Penghargaan itu dapat menurunkan kualitas ketika kita kasih hadiah. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Ya. Penghargaan itu juga mengurangi motivasi intrinsik yang dari dalam. Nanti kita lihat dari dalam, lanjut. Nah, bentuk program kebaikannya, apresiasi ini kalau bisa ada memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Si Ani baiknya lo ya, bagus sekali jiwamu, kamu membantu temanmu tanpa pamrih, kan? Dia akan merasa bangga dan bukan seperti tadi kita kasih hadiah benda. Nanti itu akan cepat pudar. Ya. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi ini artinya bukan hanya itu aja yang kita puji, ya kan, dengan membanding-bandingkan kalau di kelas. Tengok siapa si Wati itu, kayak dia lah, kalian ini. Jadi ketika satu orang aja yang dibanggakan, kawannya udahlah dia aja yang nanti itu kita nggak penting di sini dalam hati anak itu. Ya, kalau bisa semua murid dikasih apresiasi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kita harus menyemangati anak murid ini secara konsisten dan fokus pada proses. Nah,
contoh pengakuan apresiasi. Ya. Bisa ini kata-kata ini kita sambungkan. Ya. Kemarin saya perhatikan nama siapa muridnya. Saya lihat kamu ini sudah bagus. Bagus sekali, perlu kamu tingkatkan lagi ya. Itu. Nah, ada nilai kebaikan itu, rasa empati yang besar kita kepada anak murid. Ya, situasinya misalnya pada saat menolong murid baru di kelas. Ya, jadi hal kecil apapun yang terjadi di kelas kita perlu kasih apresiasi kepada anak, minimal kata-kata. Ya. Yang kedua itu saya menghargai nilai kepresidennya, kepedulian. Kita peduli sama anak murid itu. Situasinya misalnya pada saat murid itu membantu teman-temannya ada tugas kelompok, kan sangat jarang kita apresiasi. Kalau tugas kelompok pasti ada leader, salah satu yang inisiator di dalam diskusi itu. Sisanya duduk. Perlu kita apresiasi anak yang bisa akan menumbuhkan jiwa kepemimpinannya itu. Nah, yang contoh ketiga adalah terima kasih ya untuk hari ini kamu sudah sangat luar biasa. Kata-kata ini yang perlu kita sering berikan dan konsisten, ya, supaya dia juga rasa tanggung jawabnya bertambah. Misalnya ketua kelas, hari nanti pulang sekolah tolong dilihat teman-temannya ya pada saat menyapu misalnya. Iya Pak, dan kita lihat dari kejauhan dia nggak pulang, dia tetap ada di situ. Nah, kebanyakan kan anak-anak pulang langsung. Nah, kalau ketika dia ada di situ, kita perhatikan, baru boleh kita jumpai. Makasih ya Ari. Hari ini kamu sudah sangat baik, bertanggung jawab kan, ya. Nah, bisa juga pada saat contohnya di sini memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini juga akan kita simulasikan ya. Ibu tolong dibagikan lagi kertasnya. Tindakan guru ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini biar juga apakah jawaban kita ini nanti sesuai ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Jadi orang bapak ibu tinggal membuat, gak usah pada ditulis, gak usah ditulis. Nomor satu apa? Hukuman apa konsekuensi? Nah, jadi biar cepat kita. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Sampai kepada ini ada juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJO. Hukuman apa konsekuensi? Tinggal Bapak Ibu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 contoh tindakan guru. Kita ini kan guru semua. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan Bapak Ibu buat nomor 1 sampai 7, tinggal sebut hukuman, kalau hukuman, konsekuensi, kalau konsekuensi. Ya. Boleh ya, 2 menit ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Nanti kita lihat di slide berikutnya betul apa salah. Durasi 25. Iya, ternyata sudah dijawab sama Bapak Ibu. Mari kita lihat menyesuaikannya dengan slide ya, itu. Nah, ini dia. Nah, coba Bapak
sesuai dengan materi dia. Nah ternyata tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat belajar di sekolah itu hukuman. Murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret adalah konsekuensi, ya. Berarti ada kesepakatan sebelumnya. Kalau hukuman, kita ujung-ujung ngasih hukuman tanpa ada kesepakatan sama murid. Jadi kalau terlambat dia, kita suruh lari lapangan basket. Sebetulnya tidak ada ketentuan setiap orang yang terlambat itu harus suruh lari lapangan. Itu kan perspektif kita aja guru. Itu mikir kasih. Nah, ini harapannya tidak terjadi lagi. Karena dulu pun ada yang viral di YouTube di daerah Jawa. Gurunya nggak tahu tuh anaknya punya penyakit asma, suruh lari. Karena terlambat dan akhirnya tidak tertolong. Nah ini juga memang perlu jadi bagian perhatian kita untuk tidak menghukum murid. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Dia mau membersihkan, dia tahu dia ada kesalahan, ya. Jadi dia langsung membersihkannya. Murid itu untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman, ya. Ketika kita lihat ini banyak kejadian guru BP. Ketika kita lihat dia nggak pakai sepatu warna hitam, boleh kamu lah. Ini kamu melanggar peraturan. Kamu hukumannya nggak boleh pakai sepatu sampai pulang sekolah. Dalam hati murid ini pasti jengkel. Dia akan juga malu sama teman-temannya. Jadi hukuman itu menimbulkan efek negatif dan mungkin saja menimbulkan kebencian dan dendam kepada gurunya, ya. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK, kenapa konsekuensi? Karena memang masih selaras. Kalau lari mengelilingi lapangan itu bagian dari pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, pemanasan, ya. Jadi doa apa ya Bapak Ibu? Nah, ini perbedaannya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Gak usah kan murid, ya. Kita aja kalau dihukum sama atasan atau dan lain-lain pasti kita kecewa, menyakitkan, ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Kalau tadi misalnya ada kita menampar, pasti sakit fisik. Kalau ada kata-kata kita yang kamu ini percuma, kata percuma ini seolah-olah dia tidak berharga, ya. Psikologis untuk jangka waktu yang lama bisa aja kan sampai tamat, jumpa pula di jalan, dalam hati dia ingat tuh benci kan sama ibu itu dulu. Padahal 10 tahun, ya. Ini jangka waktu yang lama. Kemudian anak benci kedisiplinan, paksaan, terpaksa, ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya. Sama ya, anak saya juga kalau misalnya saya belikan dia botol minum yang baru, ternyata baru 3 hari botol minumnya patah pegangannya, ya. Jadi Bu Elia ada pegangannya, ya. Jadi Bu Elia ada pegangannya sama, ya. Coba mana dari botol minum? Nah ini kupingnya itu patah, ya, yang ini. Tapi dia berusaha, sibuk dia cari uang jajannya di mana, Alteco, ya. Nah, jadi dia belajar menyembunyikan kesalahan supaya jangan tahu bapakku. Berusaha, ya. Tapi tahu dia salah dan dia bilang, ya akhirnya tidak saya marahi, gitu. Nah ya, anak belajar menyembunyikan marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah, ini
konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau tadi hukuman dalam jangka waktu lama, anak menghargai disiplin, ya, sampai kepada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara, ya. Jadi hukuman dan konsekuensi ini 11-12 beda-beda tipis, ya. Karena kalau konsep kita buat kesepakatan pasti ada juga hal yang harus. Jadi apa konsekuensinya yang sudah kita sepakati? Ya Bu, saya harus tinggal di kelas, misalnya ya, kita anak itu tidak mencatat, terus datang gurunya, kamu catatanmu Budi gak siap, konsekuensinya apa? Kamu ingat gak? Ingat Pak, apa? Saya selama jam istirahat tidak boleh keluar, harus menyelesaikan catatan. Nyaman gak dia? Kawan-kawannya main-main, dia main-main. Nah, tapi karena udah kesepakatan, dia kerjakan itu. Next Bu. Nah ini yang ditawarkan dalam modul ini, restitusi, ya. Ini yang ditawarkan. Jadi ketiga hal tadi. Ada 3 hal: menghukum, penghargaan, ya, kesepakatan tadi, sama restitusi. Ada 3. Nah ini konsep baru yang ditawarkan oleh Kemendikbud. Ya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ada 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan. Kalau tadi kesepakatan itu menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Memperbaiki hubungan, ya, antara murid dengan murid, murid dengan guru, dan anak dengan orang tua pun bisa. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan di rumah. Nah, kemudian tawaran. Kita tawarkan solusi, bukan memaksa. Ya, biar dia sendiri yang cari solusi. Kita hanya sebagai motivator. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, dia akan merefleksikan dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan itu. Dia pasti ada hal yang dia pikirkan, makanya dia melakukan sesuatu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu digarisbawahi fokus pada solusi. Ya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Ya, kemarin saya juga sudah buat ini keyakinan kelas. Lanjut Bu. Nah, mengapa tidak peraturan saja yang kita buat, peraturan kelas gitu? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada kira-kira yang bisa kasih pendapatnya? Kan biasanya kita ini peraturan. Nah, hal yang lain yang ditawarkan ini keyakinan kelas. Bahasanya kok isinya tetap sama. Oke, itu bisa Pak Tumanggor. Ya. Pendapat Pak Tumanggor itu hanya sampulnya dari isinya sama. Nah, Bu, itu Kalau saya, kalau peraturan itu berarti setiap kesalahan ada hukuman. ya. Kalau keyakinan itu berarti hanya konsekuensi terlakukan. Iya, maksudnya kalau ada peraturan itu kan tentunya anak-anak berpikir setiap pelanggar peraturan ada hukuman seperti itu. Padahal kita mau menghindari hukuman. Jadi kalau keyakinan itu berarti ada kesepakatan kelas. Oke, makasih Bu ya. Nah, ini ada contoh. Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya kan? Apakah kita karena takut kena tilang
atau ada hal lain yang mendasari kita untuk tetap menggunakan helm ya. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini yang ditawarkan oleh modul ini, budaya positif ya. Jadi ada lingkarannya. Yang pertama itu kita mulai dari paling inti itu tadi peraturan kelas yang kita buat, keyakinan kelas yang lebih baik gitu. Nah, lingkungan positif dan terakhir bisa membudaya. Ya, next Pak. Nah, ini contoh kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam ya, menjaga kebersihan kelas sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini kesepakatan. Ini pun ada bedanya nanti dengan keyakinan. Nah, ini kesepakatan ini dibuat bersama ya. Kalau peraturan itu misalnya pemerintah aja yang buat. Tidak ada ditanya masyarakat itu harus bagaimananya helm tadi. Mereka yang memikirkan sendiri tanpa ada umpan balik dari kita. Nah, kalau kesepakatan ini kita bersama murid sama-sama menyepakati sehingga bukan keputusan sebelah pihak, bukan hanya keputusan guru ya. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Ini salah ya. Itu tadi kesepakatan, ini keyakinan ya. Kalau keyakinan dia ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi dia kata-katanya tidak bersifat perintah ya. Ini kita semua punya keyakinan ya kan. Apa ada hukuman dikasih ketika kita beragama atau religius dengan baik? Kan nanti ya kan, bukan langsung saat ini ketika kita tidak beribadah ke masjid atau ke gereja tiba-tiba langsung ada malaikat penghukum kan tidak, nanti ya. Nah, itulah nilai-nilai keyakinan itu, karena kita yakin ketika berbuat baik nanti masuk surga, dan itu orang mau melakukan kan gitu nanti ujungnya. Nah, kalau yang ini keyakinannya juga, kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti di dalam keyakinan saling menyayangi nggak bolehlah kita pukul-pukulan, nggak bolehlah kita sesama berkelahi kan gitu. Ini yang diharapkan, motivasi dari dalam, bukan kesepakatan tadi ya. Kalau nggak kamu kerjakan ini nanti kamu ada les tambahan lah, pulang kawannya udah pulang, dia belum pulang. Nah, next Pak. Nah, ini contoh ya, nanti kegiatan pendalaman ya Pak. Lanjut Pak. Nah, ini pembandingan peraturan dengan keyakinan. Nah, nanti ada isinya di sini. Nah, sama seperti tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran sampai kepada jangan berlari di koridor. Kita lihat apa keyakinannya. Nah, keyakinan kelas itu kalau kebaikan kata-katanya itu secara universal tanggung jawab, menghormati orang lain berkomitmen keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, kesehatan, keselamatan dan keselamatan keamanan. Lanjut Pak. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Lanjut. Kenapa seseorang melakukan tindakan, ada
5 kebutuhan dasar ini yang sedang mereka penuhi. Kenapa orang mencuri? Karena ada kebutuhan dasar yang dia akan penuhi, gitu. Ya. Nah, salah satu kelimanya itu adalah kasih sayang dan merasa diterima, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Ya. Lanjut Pak, ini 5 posisi kontrol manusia. Ya, kita lihat di situ. Guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, posisi kita. Mau yang mana kita pakai? Pemantau, ya, dan manajer. Ya. Lihat di identitasnya itu, di penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini termasuk identitas gagal. Kenapa? Lihat penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu ya berani sama ibu, menyakiti, menyindir ini, alah, kamu itu udah bandel, miskin. Ini udah hal-hal yang menimbulkan efek yang sangat panjang. Ya. Kemudian hasilnya, ini kan guru tadi berbuat, berkata, hasilnya, lihat hasilnya, dia akan memberontak, dia nggak terima. Ibu pula yang ngapain saya bilang saya miskin, kan gitu. Udah lari topik gitu loh kira-kira. Kemudian dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru. Dampaknya murid ulangi lagi kesalahannya, terus membuat merasa bersalah. Ini ya, guru berbuat ceramah mengatakan seharusnya begini atau ibu kecewa lah dengan kalian. Satu kelas ini tak ada yang becus. Terus hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, menyembunyikan kesalahan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tapi di ring yang paling luar. Ya. Tadi di dunia berkualitas itu ada ringnya, masuk nggak kita di situ? Terus murid berkata, maaflah bu, karena kan kita buat dia merasa bersalah. Ibu udah capek-capek, kalian ini, aduh kayak mana lah ngajarin kalian, capek kali bu, nggak kasihan kalian ini. Kita kan kayak memposisikan diri sebagai korban, dan murid itu kasihan lah itu ya, maaflah ya bu, nanti nggak akan ulang lagi katanya. Nah, jadi dampaknya sama murid, mereka merasa rendah diri. Dan identitas yang ketiga ini, teman pemantau, mengharapkan imbalan atau ketergantungan. Ya. Kalau teman, kita posisikan diri kita sebagai teman. Guru berbuat, misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ibu tidak pernah kamu bantu. Ya, ini tadi ya Bapak Ibu, sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, gurunya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini hasilnya akan menjadi ketergantungan. Murid itu akan gak enak kalau ada ibu itu. Nah, dia akan tergantung, ya, karena motivasi eksternal dia. Harus ada stimulus dari luar. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, ini peran guru itu meningkat ketika kita jadi teman. Murid itu merasa kita ini berharga sama dia, di ringnya dia itu. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dan dampaknya ini murid lemah, dia gak kuat. Kalau nggak ada bukti, jangan semangat belajar gitu, ya kan? Nah, pemantau ini adalah menghitung, mengukur, ya. Kemudian guru berkata apa peraturannya, kemudian hasilnya
menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi pemantau ini ketika ada tindak lanjut murid yang di luar daripada batas, dia akan memanggil dan bertindak sebagai pemantau. Pemantau ini mengawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ya. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini ketika kita jadi pemantau. Kemudian dampaknya adalah murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang paling terakhir ini adalah tadi yang dua ini identitas berhasil ya, sukses kalau dijalankan. Yang dua ini gagal ya. Yang terakhir ini yang motivasi intrinsik yang harus kita capai ya. Mengontrol diri, menghargai diri ya. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian kata-katanya apa? Apa yang bisa kita yakini dari kejadian ini? Misalnya ketika kita berhadapan dengan murid yang bermasalah, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tanya dia. Nah, jadi dia bisa berpikir. Kemudian hasilnya ini akan dirinya kuat ya, menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Oh, ternyata aku ini berharga ya. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan cari solusi tanpa ada hukuman dan penghargaan tadi. Dampaknya pada murid adalah dia mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaikinya. Next Pak. Nah, ini tugas kita. Pertanyaan-pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu ya, kata guru. Siapa yang mengatakan ini membuat orang merasa bersalah ya. Ini guru menyatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita bertindak sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, berarti kita posisi kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini reward ya, pemantau ya. Dia akan kasih stiker bintang, artinya ada poin-poin yang harus dia kejar. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau ini pertanyaannya, berarti kita bertindak sebagai manajer. Nah, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, apalagi ngumpul tugas. Asik si hari ini aja yang belakangan. Ini kita bertindak sebagai penghukum. Nah, ini bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi dia, nilai manajer memperbaikinya ya. Kita harus berusaha meyakini ya, apa yang kamu yakini, bagaimana kamu memperbaikinya ketika kita berhadapan dengan pemecahan masalah dengan murid. Next Pak. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini pecahan masalah yang terakhir tadi tanpa adanya terpaksaan. Nah, pada segitiga restitusi ini ada tindakan yang dilakukan guru ya. Satu itu menstabilkan identitas. Jadi ketika kasusnya misalnya anak itu selalu terlambat, kayak sepatunya tadi warnanya putih. Misalnya ini contoh kasus ya. Sepatunya putih, saya guru piket. Mari kamu buat Budi. Udah terlambat, kena tangkap pula sepatunya putih. Nah, ini hal yang harus kita lakukan adalah ketika kita sebagai manajer menstabilkan itu adalah kamu tahu nak, kita hanya harus banyak mengajukan pertanyaan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini contoh kata-katanya. Saya sebagai guru juga pernah
dia akan tidak emosi. Di sini kita stabilkan dulu dia. Bisa aja dia kan karena mungkin sepatunya basah, tapi kelanjutannya belum. Nah, yang kedua validasi kebutuhan. Kenapa dia pakai sepatu putih? Bisa aja dia ingin gaya-gayaan, ya kan? Dia ingin eksis. Nah, validasi tindakan itu kita harus fokuskan dia. Bahwasanya dia tahu kesalahannya, gitu ya. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah ada kesepakatan atau dengan peraturan, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Ya, ketika misalnya sepatu hitam kan ini bisa membuat disiplinan seragam dengan yang lain. Nah, ini kita harus sampai. Terus kamu ingin menjadi seperti apa orangnya, sehingga dia akan berpikir apa solusi yang kita tawarkan sama dia supaya dia tidak menggunakan sepatu yang hitam lagi. Jadi kesadaran dari dalam dirinya tanpa kita menghukum. Gitu. Next, Pak. Kasus pertama, Nurmala tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya Ari. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Bagaimanakah penyelesaiannya? Mari kita lihat pada praktek segitiga restitusi. Nur, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas kamu bertengkar ya sama Ari. Iya Pak, habisnya saya kesal. Tugas saya terus-menerus mencontek Ari. Naik tugas, PR juga dicontek Pak. Oh, wajar lah kamu melakukan tindakan itu. Kalau saya di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Ari? Marah-marah Pak, karena Ari dan tanpa sadar saya berbuat. Oh begitu. Kamu melakukannya pasti ada alasannya kan? Iyalah Pak, masa saya diam saja tugas saya dicontek. Saya kan sudah bersikap baik, sedangkan Ari juga belum saya. Ya wajarlah kamu melakukan tindakan itu. Makanya pekerjaan juga sudah capek-capek kamu lakukan. Nah, saya bersyukur saya menghargai kamu tidak melakukan hal tindakan yang lebih jauh, misalnya memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, marah-marah sampai menggebrak meja itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nah, kalau tidak, menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Betul. Menurutmu saling menghormati antar teman itu penting nggak? Nah, kalau penting, pada saat kamu marah itu, kamu harus melakukan keyakinan apa? Saya harus lebih bisa bersabar lagi. Kamu bersedia nggak memperbaikinya? Bersedia Pak. Ya, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya harus lebih bisa bersabar dan tidak bersabar. Saya akan melakukan. Ya, tepat sekali tindakannya. Tetap semangat ya. Nama saya Nurmala, saya dari kelas 89. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Pak Jatendra untuk lebih bisa mengendalikan amarah saya karena perilaku teman-teman saya. Saya harus lebih banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman saya. Nah, ini tadi ya, ini sudah langsung saya simulasikan, lanjut aja. Nah, ini validasi kebutuhan juga sudah, lanjut Pak. Sama menanyakan keyakinan. Nah, ini nggak usah Pak, lanjut. Nah, refleksi ya, bagi kita serta hal baru apa yang mengubah paradigma saya, cara berpikir saya, apa yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti penerapan budaya positif ini, ya, mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Kita harus memunculkan motivasi dari dalam untuk anak-anak itu. Dia mau mengerjakannya dengan tidak terpaksa. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini? Harapannya nanti apa? Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sesi tadi? Ya, ini refleksi. Nanti Bapak Ibu bisa tuangkan di dalam kertas.
kertas itu bisa kita kumpulkan. Lanjut Pak. Iya, jadi demikianlah penerapan budaya positif di sekolah, penyebarannya, diseminasi ini kiranya nanti bisa bermanfaat untuk kita. Kalaupun misalnya saya sebagai CGP yang menerapkannya pertama, diharapkan nanti ini menyebar kepada Bapak Ibu. Saya di kelas sudah saya buat keyakinan kelas itu dan sudah saya tempel supaya anak-anak bisa meyakininya. Kalau ditanya apakah anak-anak itu akan baik, tidak juga, ya pasti ada yang melanggar. Tapi saya berusaha untuk tidak membuat hukuman tadi, gitu. Kita harus berusaha memunculkan kesadaran mereka, gitu kira-kira ya. Jadi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Saya juga berharap nanti ada hal-hal baru, kita bisa diskusi setelah ini dan praktek penerapannya di kelas. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang dan terima kasih buat waktunya.
ganti menjadi kalimat positif ya. Ada lagi? Banyak ini sebenarnya. Misalnya kalau ada kalimat negatif, tidak boleh minta apa, kan? Ini bisa kita ganti ya, dengan cara menjaga barang milik yang ada di kelas, barang milik teman. Nah, seperti ini. Jaga
seragam ya. Ini menyiapkan